akan langsung saja lanjutkan perbincangan. Pak Wihadi, silakan diberikan tanggapan atas apa yang disampaikan baik oleh Mas Aryo Seno ataupun juga Bang Effendi Ghazali kalau nanti memang rencana ini diwujudkan. Adanya pemekaran penambahan jumlah menteri termasuk juga revisi undang-undang kementerian, semakin banyak yang dirangkul artinya akan semakin sedikit kritik yang masuk untuk pemerintahan berikutnya ini. Dan juga masyarakat harus betul-betul tahu apa yang menjadi alasannya. Silakan Pak Wihadi. Ya begini, saya sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Seno tadi mengenai masalah janji kampanye. Kita masih tetap konsisten bahwa kita akan melanjutkan dan menyempurnakan program-programnya Pak Jokowi. Nah, ini bentuk penyempurnaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kita tidak lari dari apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye kami. Itu jadi jangan berprediksi juga, jangan melakukan berpikiran negatif dulu mengenai masalah jumlah penambahan menteri dan segala macam. Ini kan belum kita putuskan jumlah menterinya berapa. Tetapi perlu diingat bahwa semuanya kalau menambah menteri itu selalu dikaitkan dengan bagi-bagi daripada dengan koalisi. Nah, koalisi yang ada di Pak Prabowo saat ini sama dengan koalisi yang ada di Pak Jokowi sekarang, ya, dengan koalisi-koalisi yang sekarang ini ada. Jadi saya berpikirnya ini adalah sesuatu hal yang seakan-akan bahwa nggak boleh nambah menteri, seakan-akan ini bagi-bagi kepada koalisi. Ya koalisinya sama. Ya gimana kita mau ini kan kalau kita mau bicara mengenai masalah karena hanya alasan itu. Tetapi kalau toh memang ada penambahan kementerian, kembali lagi seperti saya katakan bahwa kita dalam menyempurnakan itu kita memilah-milah kementerian-kementerian mana yang memang tidak mempunyai hubungan yang memang bisa menjadi satu kementerian. Saya terima kasih sekali tadi Bang Effendi memberikan satu kata yang supporting mengenai masalah lapas. Memang ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian concern kita semua bahwa kita ini harus memanusiakan lapas, makanya perlu ada penanganan khusus. Nah, ini adalah sesuatu hal contoh yang memang tadi saya sampaikan hanya karena kebetulan saya ini di Komisi 3. Jadi saya tahu pasti yang namanya lapas itu seperti apa dan bagaimana praktek-praktek di lapas kan. Nah, ini kan adalah salah satu hal yang memang bentuk daripada penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, kembali lagi pada permasalahan di mana kita mesti harus melihat bahwa penambahan itu urgensinya seperti apa. Kita bicara mengenai masalah bagaimana kita ini memberikan suatu pelayanan kepada rakyat kita. Kemudian ada juga mengenai masalah program-program yang memang harus perlu diawasi. Tadi Bang Effendi juga menyinggung mengenai masalah adanya bea cukai dan pajak dan segala itu adalah salah satu juga bentuk di mana kita memberikan suatu efektivitas pengawasan dan pelaksanaan daripada kinerja daripada pemerintah, gitu kan. Jadi saya kira kita jangan berprediksi negatif dulu bahwa penambahan menteri ini adalah seakan-akan bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi daripada koalisi, karena koalisinya dengan Pak Jokowi kan nggak beda jauh sekarang ini. Bahkan pada saat ini kalau kita melihat koalisi yang mungkin sudah memberikan suatu yang sudah berkoalisi dan akan memberikan lampu hijau akan bergabung dengan koalisi kami, ini sebenarnya lebih sedikit dibandingkan koalisinya Pak Jokowi saat ini. Nah, jadi cobalah kita melihat, berilah kami kesempatan untuk kami ini benar-benar bagaimana menyempurnakan programnya Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang ini ya tentunya bahwa efektivitas pemerintahan ini diperlukan. Nah, efektivitas ini apakah perlu memisah kementerian yang ada? Apakah kalau memang dengan memisah tentunya ini adalah memang ada konsekuensi bahwa ada daripada pemisahan daripada kementerian. Apakah dalam bentuk badan ataukah kementerian itu sendiri. Nah, ini salah satu hal yang memang jangan kita sudah teriak dulu sebelum tahu sebenarnya, kan? Kalau mengenai masalah undang-undang itu 2000 yang berat 2008 itu tidak berlaku seumur hidup sampai Indonesia selama-lamanya, itu bisa aja direvisi. Undang-undang bisa direvisi, jadi bukan harga mati. Jadi
apalagi inilah kementerian adalah hak prerogatif daripada presiden juga yang melihat urgensi daripada Baik, Pak Wihadi. pembantu-pembantunya yang akan membantu daripada roda pemerintahan. Jadi Baik. ini kita harus melihatnya bahwa polemik masalah ini Ya. tambah atau tidak tambah, jangan berpikir negatif, seakan-akan nambah ini hanya karena mau bagi-bagi kekuasaan dengan dengan koalisi. Baik, Tidak, baik. tidak seperti itu. Tetapi kita concern untuk Ya. bagaimana memberikan efektivitas Baik. kinerja daripada pemerintahan ini Baik. sekarang. Ya Pak Wihadi, langsung saja silakan ditanggapi Mas Seno. Jangan berpikiran negatif terlebih dahulu karena ini bukan bagi-bagi kekuasaan jabatan, tapi memang ada kementerian yang demi efektivitas kinerjanya harusnya dipisahkan. Silakan Mas Seno. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya sepakat dengan yang disampaikan Prof. Ege dengan logika yang disampaikan tadi. Sebenarnya kan kalau bicara tentang efektivitas, digitalisasi dan lain sebagainya, harusnya konsekuensinya adalah situasi yang lebih ramping secara struktural karena sudah ada efektivitas, kemudian kemajuan digital dan lain sebagainya. Nah, saya masih nggak ngerti bagaimana itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Tetapi sebenarnya kami juga tidak berpikiran negatif. Mungkin saya saja Pak Wihadi yang sebenarnya salah tangkap dengan apa yang saya dengar pada waktu kampanye politik atau pemilu kemarin yang mengatakan bahwa akan ada keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu yang saya pahami itu adalah keberlanjutan baik secara substansi maupun secara prosedural dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan secara prosedural selama 10 tahun terakhir tidak ada perubahan nomenklatur undang-undang terkait dengan postur kementerian. Bahkan di situasi akan mengakomodasi Pak Prabowo sekalipun tidak ada penambahan postur menteri baru atau perubahan undang-undang dari yang sebelumnya sudah disepakati bersama sebagai aturan main. Nah, saat kemudian wacana ini mengemuka bahwa ada perubahan atau penyempurnaan seperti bahasa Pak Wihadi tadi dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, artinya kan ada hal yang diubah. Secara nomenklatur, secara undang-undang ada aturan yang berubah, dan saya rasa itu yang saya mungkin salah tangkap dari apa yang menjadi kampanye keberlanjutan kemarin. Ternyata memang belum sampai di bulan Oktober saja sudah ada wacana terkait perubahan-perubahan ini belum nanti pada saat hari H pelantikan, saya rasa wacana yang berkembang akan jadi semakin jauh lebih banyak. Tapi saya rasa Mbak, sebenarnya alat ukur yang paling sederhana yang dimiliki oleh masyarakat, logikanya sederhana, mau kementeriannya berapapun, yang penting efektif nggak itu untuk menjawab persoalan-persoalan sehari-hari masyarakat. Bisa nggak penambahan jumlah kementerian ini mengembalikan stabilitas kurs rupiah kita misalnya? Bisa nggak penambahan kementerian itu menyelesaikan persoalan problem pemerataan pendidikan? Bisa nggak problem penambahan atau pengurangan kementerian itu menyelesaikan persoalan sehari-hari? Saya rasa alat ukurnya nanti akan berada di sana. Karena kita sudah sepakat bahwa undang-undang kementerian negara itu untuk sepenuhnya kepentingan bangsa dan negara, dan bukan undang-undang kementerian bagi-bagi. Bukan hanya bagi-bagi pada koalisi pendukung saat pemilu kemarin sebenarnya, tapi yang dicurigai oleh publik kan ini akan bagi-bagi kepada mereka yang kemarin tidak mendukung, sehingga besok pada saat diberikan jatah di dalam kekuasaan eksekutif itu akan mengurangi intensitas atau volume kritiknya dari kekuatan-kekuatan politik yang kemarin berseberangan pemikiran, berseberangan pendapat dengan paslon 02. Itu yang dicurigai, yang dikhawatirkan oleh publik sebagai sesuatu yang akan berpotensi melemahkan mekanisme check and balance kita, yang adalah satu keniscayaan di dalam alam demokrasi yang kita percaya. Untuk mengurangi dalam tanda kutip gangguan-gangguan dalam jalannya pemerintah, maka diperluaslah jumlah kementerian itu. Sebenarnya itu yang dikhawatirkan. Kalau itu dilakukan, artinya kan potensi untuk melakukan kritik, melakukan evaluasi, melakukan check and balance, itu akan semakin sempit. Dan apabila itu terjadi, maka kesempatan public society, civil society untuk mengontrol jalannya pemerintah juga akan semakin terbatas. Itu yang dikhawatirkan, dan itulah kenapa sebenarnya semangat kebatinan dari penyusunan Undang-Undang Kementerian Negara itu dibatasi jumlahnya di 34 pada saat awal disepakati. Saya rasa itu yang jadi concern kami. Baik, nah terakhir juga penutup. Saya komentari sedikit baik, ya. Oke, silakan Pak Wihadi. Saya komentari sedikit. Ya. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Mas Seno itu harusnya mengacu kepada kenyataan yang ada, ya kan? Jadi kalau Mas Seno mengatakan seperti itu, coba dilihat berapa partai politik yang sekarang dengan Pak Jokowi, kementerian itu, dan berapa kementeriannya itu. Itu kan sudah jelas. Dan sekarang berapa yang ada di kami, itu kan sudah jelas, ya. Jadi kalau yang dikatakan mengenai masalah efektivitas,
Efektivitas itu adalah bagaimana yang saya katakan tadi, kementerian ini terlalu besar dan tidak efektif, maka perlu dipecah. Bukan kita bicara mengenai masalah digitalisasi di situ, tetapi adalah besarnya daripada kementerian yang terlalu besar kementeriannya, direktoratnya, yang memang harus diefektifkan. Itu satu. Terus kemudian, kalau kita bicara mengenai masalah yang disampaikan oleh Mas Eno mengenai masalah seakan-akan kita ini sudah merubah, kita tidak merubah. Kita melanjutkan program-programnya. Tidak pernah kita mengatakan bahwa kita melanjutkan selain program. Kita kan bicara program. Program itu kan adalah bukan merupakan satu benda, tetapi program yang kita lakukan bahwa ini adalah suatu hal yang memang menjadi kata kerja yang akan ke depan. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah program, menyempurnakan program, tidak menunjukkan kemungkinan bahwa kita ini akan menambah daripada orang-orang yang akan melakukan daripada penyempurnaan daripada program tersebut. Nah ini kan sesuatu hal yang jangan dipinter-pinter seakan-akan kita sudah sebelum dilantik sudah seperti tidak sesuai dengan janji politik gitu. Jadi ini sesuatu penyesatan kalau saya kira. Ya. Ya, baik. Ada mungkin tanggapan singkat saja mungkin dari Mas Seno, terakhir Mas Seno, singkat saja. Enggak, ini sekedar pandangan saya dan saya kira ini adalah bentuk masukan agar kemudian efektivitas dari program-program untuk rakyat itu bisa terjaga. Semoga masukan dan aspirasi ini tidak dianggap sebagai mengganggu dari jalannya pemerintah ke depan. Karena saya rasa ini diskusi di ruang publik yang semua orang bisa menyaksikan dengan positif. Baik. Itu saja, Mbak. Baik, ya baik Mas Seno. Menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai hal ini, Bang Ege. Iya, saya tadi setuju dengan pelan-pelan ya. Satu, Pak Wihadi yang mengatakan nggak ada undang-undang yang dipertahankan seterusnya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi sambil menuju ke sana kan. Lalu yang kedua tadi disebutkan bahwa kalau dihitung-hitung koalisinya sekarang nggak sebanyak pemerintahan Pak Jokowi. Belum, nanti baru akan ada yang masuk. Justru upaya untuk testing the water ini akan menuju mengajak supaya lebih banyak masuk. Jangan-jangan sama dengan pemerintahan Pak Jokowi yang saat ini, atau itu kan seperti ada satu partai yang keluar lalu satu partai yang masuk gitu. Yang keluar kebetulan bisa jadi PDIP ini ya, kalau ngelihat gayanya Mas Seno. Tapi lebih daripada itu, saya mau mengatakan memang ini kemenangan dari Prabowo Gibran ini besar loh. Tidak disebut landslide karena pesertanya 3 kan, sehingga mereka ingin mewujudkan visi dan misinya yang besar. Dan untungnya visi misinya itu asta, cita itu yang pertama adalah memperkokoh Pancasila, demokrasi dan HAM. Jadi harusnya kita nggak perlu terlalu khawatir lah ya. Jadi teman-teman kita seperti Seno ini justru semakin bagus. Dia bersuara semakin kencang, semakin bagus Pak Wihadi. Sesuai dengan poin pertama dari Asta Cita. Dan yang menarik, itu kan selalu bisa diberikan penjelasan. Mudah-mudahan bisa Pak Wihadi menanggapi apa-apa yang ada di tengah masyarakat. Lapas sudah pasti. Nanti misalnya menarik juga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Olahraga kita lagi berkembang nih. Mau menuju Piala Dunia misalnya. Apakah ada wakil menteri misalnya, sehingga pemuda ditangani oleh menteri utamanya dan wakil menteri olahraga. Belum lagi anak dan perempuan misalnya. Lalu badan gizi, badan penerimaan negara tadi misalnya, itu juga hal-hal yang jelas-jelas pasti akan ada. Nah jadi secara umum saya ingin mengatakan kita masih punya waktu sampai Oktober, 20 Oktober, dan kemudian sesudah itu biasanya 2 hari atau 3 hari kemudian ada pengumuman menteri. Jadi ini kesempatan kita dari sekarang, Pak Wihadi dan Seno. Terima kasih sekali lagi Pak Wihadi, itu Seno harus kita perhatikan tuh, karena suara-suara anak muda gini menarik menurut saya. Kita punya perjalanan panjang sambil menjawab wacana yang muncul di publik. Kadang-kadang ada masalah lalu bisa dilihat kaitannya. Seperti yang saya katakan tadi agak bercanda ya, koper mulai diperiksa-periksa, tapi ternyata ada TPPU yang besar. Oh ternyata penerimaan negara ini mungkin perlu ada badan sendiri misalnya. Nah logika-logika itu tumbuh bersama dengan apa yang sedang muncul di tengah masyarakat gitu. Tadi saya bilang ya, olahraga kita sedang ingin dikencangkan, bulu tangkis sedang baik, sepak bola ada kemungkinan ke Piala Dunia misalnya. Jadi dengan ini apakah selama ini pemuda dan olahraga itu seperti itu atau menjadi pemikiran. Jadi menjawab dengan wacana yang real ada di kebutuhan publik. Lapas tadi sudah disebutkan. Baik Bang Ege. Dan Seno, Baik, terima kasih pada narasumber sudah memberikan pandangan mengenai isu yang kami angkat pada malam hari ini. Bang Ege terima kasih, Mas Seno terima kasih, Pak Wihadi juga terima kasih.